Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap kita. Pagi hari ini saya bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepadanya akan ditambahkan segala yang baik. Dan saya percaya juga bahwa firman Tuhan ini ketika merenungkan firman Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan jalan keluar dan kekuatan tak kala kita menghadapi segala macam arah lintangan di sepanjang hari ini. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini dalam program Bible and Coffee saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum memulai segala sesuatu. Kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang memberkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat, kekuatan, anugerah dari Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, kami rindu Tuhan bicara bagi masing-masing kami dan urapi kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Alkitab bilang seperti ini: bergembiralah akan hal itu sekalipun, perhatikan saudaraku, sekalipun sekarang ini saudara dan saya seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara dan saya, saudaraku, Alkitab jelas katakan kita diizinkan Tuhan untuk mengalami seketika duka cita oleh setiap berbagai macam pencobaan. Apa sih maksud dan tujuan dari pencobaan? Apa sih maksud tujuan dari ujian, tantangan ini saudara dikasih dalam Tuhan? Ayat 7, perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang harus diuji dan dimurnikan. Sama-sama bilang sama saya harus diuji dan dimurnikan. Amin saudara. Kenapa kita harus diuji dan dimurnikan? Sederhana, supaya kita tahan uji. Iya dong, karena orang yang bertahan sampai akhir, Alkitab katakan dia akan dapat mahkota, ia akan dapat kehidupan, ia akan dapat apa? Hidup yang kekal. Namun untuk mendapatkan hal itu sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus tahan uji. Kita harus apa? Tahan uji. Makanya hidup kekristenan adalah hidup yang sangkal diri, pikul salib. Hidup kekristenan adalah hidup yang harus tahan uji, tahan banting. Gak boleh gampang cengeng, gampang kecewa, gampang kepahitan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, wah, kalau kita jadi orang Kristen dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kepahitan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus tahan uji. Karena itu Tuhan izinkan setiap kita mengalami badai hidup. Tuhan izinkan kita dikecewakan. Tuhan izinkan kita difitnah. Tuhan izinkan kita ditipu. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam tantangan, masalah. Tujuannya sederhana. Ayat 7, maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara dan saya, kita akan dimurnikan. Kita akan diuji. Melalui istrimu, melalui suamimu, melalui mertuamu, melalui menantumu, melalui pekerjaanmu, melalui segala sesuatu di sekeliling kita. Saudara dan saya akan diuji dan dimurnikan. Yang sekarang jadi pertanyaan, siapkah kita diuji? Siapkah kita dimurnikan? Makanya di dalam Daniel juga dikatakan seperti apa? Daniel pasalnya yang ke-12 ayat 10, Alkitab bilang begini: banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Setiap kita akan disucikan, akan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Kenapa? Sudah dikasih dalam Tuhan.
Karena biar diuji bagaimanapun dia tetap akan menjadi orang fasik. Orang yang sudah tahu kebenaran namun tidak melakukan kebenaran disebut orang fasik. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan memurnikan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, itu betul. Sehingga akhirnya kita jadi orang yang gak gampang mengeluh. Saudara, ada masalah, ada tantangan, dikecewakan, it's okay lah. Kita melihat dan cross-check pada diri kita, oh iya ternyata ini juga baik kok buat saya. Oh iya ternyata tujuan dibalik semuanya ini untuk memurnikan saya kok, untuk menguji saya kok. Apakah saya tetap setia ketika saya dikecewakan? Apakah saya tetap taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan ketika saya yang doakan, apa yang saya doakan belum saya terima? Itu kan pemurnian, itu kan pengujian. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini yang harus kita ingat adalah saya harus siap untuk diuji dan dimurnikan. Tujuannya sederhana, supaya kita menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Supaya kita jadi mempelai wanitanya Kristus yang tidak bercacat celah. Itu adalah tujuan akhir kita. Sehingga kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin nyakitin kita, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak ingin sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan doa-doa yang tak kunjung dijawab Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita dewasa. Amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya mengerti hidup kita ini cuma karena kasih karunia Tuhan kok. Hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan kok. Jadi kalau Tuhan mau membentuk kita, mau memurnikan kita, mau menguji kita, kita cuma bisa bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya, biarlah itu yang terjadi. Karena saya tahu ujung-ujungnya saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin, saudaraku. Izinkan saya pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Kita harus jadi orang-orang yang siap dimurnikan. Kita harus jadi orang-orang yang siap diuji. Kita harus jadi orang-orang yang siap dibentuk. Karena Tuhan mau kita dewasa. Karena Tuhan mau kita kuat. Karena Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk memurnikan kita, menguji kita, membentuk kita. Tugas kita yang pertama adalah siapkan hati. Tugas kita yang kedua adalah tetap dekat dengan Tuhan. Dan tugas kita yang ketiga adalah tetap percaya bahwa ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita cuma bilang, Tuhan, saya percaya ini adalah bentuk Tuhan menguji saya. Tuhan, saya percaya ini adalah bentuk Tuhan memurnikan hidup saya. Tuhan, saya percaya ini adalah bentuk Tuhan mendewasakan hidup saya. Sehingga hidup kita tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa, tidak mudah jadi orang-orang yang gampang memberontak. Karena kita ada untuk siap diuji, siap dimurnikan, siap didewasakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kami, ujung-ujungnya untuk buat kami menjadi lebih indah di pemandangan mata Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa hidup kami perlu dibentuk, hidup kami perlu diproses, hidup kami perlu dimurnikan, hidup kami perlu didewasakan dengan keadaan, dengan orang-orang jahat di sekeliling kami, dengan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, jika Tuhan dapat di antara kami, teman-teman yang mengambil waktu bagian untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari, dan kami sedang masuk tahap pembentukan, pemurnian, Tuhan, pengujian, Tuhan, hamba berdoa kuatkan kami, sehingga kami menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Kami keluar sebagai pribadi-pribadi yang dewasa di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa sehingga hari-hari ini kami tetap terus memandang segala peristiwa sebagai proses pembentukan yang menjadikan kami lebih indah di pemandangan mata Tuhan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Tuhan sedang menguji dan memurnikan kita. Tugas kita setia, tugas kita siap, tugas kita percaya.
Tuhan Yesus memberkati.